Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik yang cakep-cakep, jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah, kita buka pengajian buka bersama sore hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kisah Ashabul Kahfi ini sudah Allah tuliskan di dalam Al-Quran. Bahkan diabadikan menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Sudah pasti nama suratnya apa Pak? Al-Kahfi. Surat yang sangat disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca setiap hari Jumat, mulai malam Jumat dan maghrib sampai habis asar hari Jumatnya. Berapa kali? Monggo sakwate. Minimal 10 ayat. Boleh 10 ayat pertama, boleh 10 ayat terakhir. Kalau jumlah ayatnya 110. Tetapi inti kisahnya dimulai dari ayat ke-9. Saya bacakan Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibta anna ashabal
para penghuni gua dengan batu bersurat saja yang termasuk bukti-bukti yang menakjubkan? Tentu tidak nih. Ini salah satu bukti kemukjizatan Allah, kehebatan Allah melalui Al-Quran mengisahkan satu kisah yang benar-benar nyata, tidak dibuat-buat, yaitu tentang Ashabul Kahfi atau penghuni gua. Dengan Ar-Raqim di sini diartikan batu bersurat. Apa nggih? Napa nisan? Prasasti napa nggih? Batu bersurat. Tapi ada juga yang menafsirkan Ar-Raqim itu anjingnya. Anjing yang selalu mengikuti Ashabul Kahfi, penghuni gua. Jumlah penghuninya berapa Bapak Ibu? Lali nggih? Lali apa dereng? Dereng. Jumlah penghuninya ada 7 pemuda diikuti oleh seekor anjing, warnanya hitam, bulunya hitam pekat. Anjing ini bisa berbicara Bapak Ibu. Nama anjingnya Raqim. Oh bukan Bapak Ibu, nama anjingnya Kitmir. Ya, bukan Kitfir ya. Kitfir kan bapak angkatnya Nabi Yusuf. Kitfir, ini Kitmir. Atau Hamran, ada yang memberi nama Hamran. Kalau Ar-Raqim itu nama kotanya. Jadi Ashabul ini kejadiannya di negeri Yordania, di kota Ar-Raqim atau Ar-Rajib. Ar-Rajib bahasa Arabnya Ar-Raqim. Kemudian ayat sebelumnya, awal fityatu ila kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ketika pemuda-pemuda itu mencari perlindungan dalam gua, mereka berdoa. Nah, ini doanya sangat viral Bapak Ibu. Sering dibawakan ketika menutup pengajian. Doanya ini ternyata doanya Ashabul Kahfi. Saya ulangi doanya. Monggo ikuti nggih. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Nah, ini doanya Ashabul Kahfi. Doanya 7 pemuda ketika di dalam gua. Ya Tuhan, berilah kami rahmat dari sisimu dan berilah kami petunjuk untuk mengurus diri kami. Maka Allah berikan rahmat Bapak Ibu. Di dalam gua ternyata guanya menyenangkan. Di dalamnya luas, banyak tanaman, pohon, buah-buahnya banyak, bahkan ada mata airnya. Maka 7 pemuda ini kerasan di dalamnya. Dan anjingnya berada di depan gua, di pintu gua berjaga-jaga. Ada yang menafsirkan anjingnya duduk di depan gua dengan selonjor, 2 kakinya di depan. Bisa kasih contoh? Ya. Tak contohnya begini. Glosor nih kok anjingnya, ngaten. Nah, jogo gua. Di riwayat lain anjingnya membentangkan kedua kaki depannya. Jadi ngaten Bapak Ibu, ini anjingnya berarti ngaten deh. Ngaten. Jogo gua. Maka guanya tampak menyeramkan, menakutkan. Demikianlah Allah memberikan rahmat, maka siapapun yang akan membunuh 7 pemuda akan
Lanjut dulu ya. Fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Kami kabulkan doa mereka dengan menutup telinga mereka dalam gua bertahun-tahun. Jadi Allah menutup telinga mereka, menutup telinga para pemuda, ditutupi telinganya hingga mereka tidak terganggu oleh siapapun, tidak terdengar suara-suara dari luar, suara-suara yang menakutkan, sampai di dalam gua bertahun-tahun. Ayat berikutnya, tsumma ba'atnahum lina'lama ayyul hisbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangunkan untuk mengetahui siapa di antara mereka yang lebih tepat perhitungannya tentang lama mereka di dalam gua berapa tahun. Berapa tahun jadi? Belum tahu. Nanti ya, saya lanjutkan dulu. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Mereka adalah pemuda-pemuda yang betul-betul beriman kepada Tuhan dan kami tambah dengan petunjuk. Ayat 14-nya, وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Kami teguhkan hati mereka ketika berhadapan dengan penguasa, dengan raja, dengan pejabat. Mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami tidak akan memuja selain kepadanya. Kalau kami lakukan demikian, kami telah jauh melampaui batas kebenaran. Lanjut dulu ya Bapak Ibu. Ayat 15, kaum kami itu telah mengangkat beberapa sesembahan selain mereka, selain Dia. Mestinya mereka membawa bukti yang membenarkan tak ada yang lebih durhaka daripada mereka yang membuat kebohongan terhadap Allah. Dan seterusnya ya. Jadi inti ceritanya begini Bapak Ibu. Ini kejadiannya di tahun 112 Masehi, di tengah-tengah antara kerasulan Nabi Isa alaihi salatu wassalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Nabi Isa, sebelum Nabi Muhammad. Kejadiannya di negeri Yordania. Dulu Bapak Ibu ada raja yang sangat soleh, pandai beramal, adil, bijaksana. Tapi setelah meninggal dunia, kemudian ada raja lain yang berhasrat menguasai kerajaannya. Dan ini raja yang sangat kejam Bapak Ibu. Raja yang sangat kejam. Namanya Daksius. Siapa sih namanya sih? Raja Daksius ya. Daksius itu raja yang sangat kejam, menggempur kerajaan yang tadi dipimpin oleh raja yang soleh, dikuasainya dan membangun istana di daerah tersebut.
istananya tidak tanggung-tanggung, Pak. Panjang dan lebarnya sebesar 1 farhas. 1 farhas niku 6 km, Pak. Jadi kalau panjangnya 5 km, lebarnya kilometer, berarti luasnya 25 km nih. Ini kok ngalami Gedung Agung nih. Gedung Agung cuma 500 meter nih. Panjang lebar 500 meter, berarti cuma berapa? 2,5 kilo luasnya. Ini 5 km berarti kan sini sampai Rembul lagi. Sini sampai Rembul 5 km. Niku panjang istananya, lebar istananya. Ngalame Gedung Agung, ngalame istananya presiden itu. Dibuat dari marmer. Nah, istana Gedung Agung lagi apa? Aspal kondom apa? Ini pakai marmer, Bapak Ibu, pakai marmer. Kemudian di pintunya dijaga 180 tentara. Pintu baratnya juga 180 tentara. Gedung Agung bisa betul. Mungkin loh dipanggil. Ini 180 tentara. Kemudian singgasananya Bapak Ibu dibuat dari emas. Emas swasa. Swasa itu emas muda, emas campur tembaga. Namanya swasa. Itu singgasananya. Dan di depan raja ada 6 pemuda, diambil dari anak-anak pejabat, ganteng-ganteng, pinter-pinter. Rajanya tidak pernah memutuskan perkara kecuali mengajak berunding kepada 6 pemuda ini. 3 berada di sebelah kanan raja, 3 berada di sebelah kiri raja. Nama-nama pemudanya Bapak Ibu diapalkan betul ini. Yang sebelah kanan namanya Maksalmina, Tamliho, Martunus. Yang sebelah kiri namanya Kastunus, Bairunus, Yabunus. Kalau jangan ngapus ini pemuda-pemudanya. Raja Dipyanus Bapak Ibu itu penyembah berhala. Berhalanya dibuat dari emas. Di tengah-tengah istana diletakkan, disembah-sembah, disujud-sujud. Setiap raja ini menyembah berhala, semuanya diam, tenang, hikmat, khusyuk, tidak ada yang berani bersuara. Semuanya dipaksa harus menyembah berhala ini. Kalau tidak mau, hukumannya mati. Dipenggal di depan masyarakat, dipajang. Maka siapapun yang dibunuh, dipenggal, hukuman mati. Yang terdengar hanya tangisan keluarganya, teriak-teriak, menangis histeris karena anaknya mungkin dibunuh gara-gara tidak mau menyembah berhala. Tetapi raja ini maniak, Pak. Semakin banyak yang menangis, semakin puas, semakin senang itu maniak. Rajanya maniak, kejam itu. Nah, sampai pada suatu ketika Bapak Ibu, raja ini mengadakan perkawinan besar. Semua rakyat diundang tanpa kecuali, sehingga semuanya harus datang. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu, di tengah-tengah perkawinannya ada pejabat intel negara ini memberikan kabar kepada rajanya kalau tentara Persia hendak menyerbu. Maka ketika berita ini disampaikan kepada raja, wajahnya langsung pucat, Pak. Pucat, bingung, khawatir, sampai mahkotanya terjatuh, raja terjungkal. Gara-gara mahkotanya jatuh, rajanya terjungkal, 6 pemuda ini Pak berpikir, ini raja kok begitu takutnya. Padahal mengaku dirinya jadi
kemana di tengah jalan mampir di dalam gua. Nah, gua inilah yang disebut sebagai Ashabul Kahfi. Tapi sebelum sampai ke gua, kan hari itu dikejar oleh tentara-tentara raja, sampai di pasar minta pertolongan kepada seorang pemuda namanya Danimus. Kalau yang 6 tadi siapa Bu? Maksalnina, Tamliho, Martunus, Kastunus, Bairunus, Yadbunus. Ini kan melarikan diri. Sampai di pasar ketemu dengan pemuda, seorang gembala namanya Danimus. 6 pemuda ini minta tolong, minta makanan, mungkin lapar ya. Tapi kata gembala ini, Pak, kalian tidak tampak sebagai seorang yang kelaparan atau miskin. Wajah-wajah kalian adalah wajah-wajah anak pejabat, anak raja. Jadi konangan, Pak. Pakaiannya beda toh, Pak. Dandanannya ya beda toh. Besok toh, Pak. Ya toh bagus macam-macam. Tapi 6 pemuda mengatakan kalau kami bukan penyembah berhala, kami bukan penyembah raja, kami adalah penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gembala ini kaget, kemudian tersungkur. Ya, kalau bahasa kita sujud, tapi bukan sujud, menghormati kepada 6 pemuda ini yang ternyata Muslim, walaupun hidup di kerajaan. Tidak terlena oleh keindahan glamornya istana, tapi tetap beriman kepada Allah. Cuma karena rajanya bengis dan kejam, berenam meninggalkan kerajaan. Nah, maka bergabunglah 6 pemuda dengan 1 gembala ini menjadi 7 pemuda. Dan gembala ini Bapak Ibu punya seekor anjing. Anjing ini mengikuti 7 pemuda ini. Tapi ketika 7 pemuda ini rembukan, khawatir kalau nanti anjingnya membocorkan rahasia, karena anjing kan menggonggong ya. Nah, menggonggong kan mesti ngerti, bisa menunjukkan arah konangan. Maka anjing ini diusir, tidak boleh ikut. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anjing ini bisa bicara, ngomong, wadul sama pemuda bahwa kami, kata anjingnya namanya Kitmir, saya ikut justru tidak cuma menemani kalian, tapi juga melindungi kalian. Jadi 7 pemuda ini kaget loh, anjing bisa ngomong dengan dia. Anjingnya warnanya hitam, bulunya hitam pekat. Akhirnya 7 anjing ini diperbolehkan ikut 7 pemuda melarikan diri dari kejaran tentara kerajaan sejumlah 80.000. Coba Bapak Ibu, ngoyak wong itu ada 80.000 tentara budaya banget tadi. Yang film mau sisi apa? 80.000 mengejar 7 pemuda. Dan sampailah 7 pemuda ini masuk ke dalam gua yang saya ceritakan tadi ini, di dalam surat Al-Kahfi tadi. Nah, saya sampaikan berapa lama Bapak Ibu di dalam gua? Ternyata 309 tahun. Coba Bapak Ibu. Ada yang mengatakan 300 tahun dulu, kemudian ditambah 9 tahun. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Ini begitu sampai di gua, mereka tidur. Tidurnya sangat nyenyak, lelap. Dengan kata lain, Allah yang menidurkannya. Pun aman toh Pak, nesim nuroke Gusti Allah. Rano sing Buddha. Allah juga menutup telinga para pemuda, ditutup agar tidak terganggu oleh suara-suara lain. Sementara anjingnya berada di depan gua, menjaga, melindungi para pemuda ini. Nah Bapak Ibu,
sementara agar tidurnya nyenyak. Nah itu, kalau nggak dicabut nyawanya mesti tidurnya nggak nyenyak. Jadi kan sore kurung suara-suara betul Bapak Ibu. Nah, kalau sing tong-tong itu selalu kurung betul. Kurung gitu. Mergo masih ada nyawanya. 7 pemuda ini nyawanya dicabut dulu biar tidurnya nyenyak. Ibu aja nyenyak boten tidur. Ini dicabut dulu nyawanya. Jadi orang kurung apa-apa tidak terganggu. Ceritanya begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, akhirnya Allah bangunkan kembali setelah 300 tahun. Mereka saling bertanya. Kalau bahasa kita udah berapa lama ya tidurnya ya? Ada yang bilang baru setengah jam, ada yang bilang baru setengah hari, baru 1 hari. Mereka bertanya-tanya. Ini sengaja Allah membuat mereka bertanya-tanya dan berhitung berapa lama tinggal di dalam gua. Di antara mereka ada 1 orang yang disuruh pergi ke pasar untuk membeli makanan. Lalu dibawakan uang perak purba. Ini matur nuwun. Wonten teh, wonten aku. Mana kopi? Kurang kopi. Dan sampun Bu dereng. Oh, sebentar lagi. Iya, 6 menit lagi. Kami tanggung nih. Ketika beli makanan, disuruh yang enak Bapak Ibu, menggunakan uang perak purba. Orang nggak pada mengenal, ini uang kapan ini? Kan udah 300 tahun Pak, udah berapa zaman itu? Dilala ada ahli sejarah, arkeologi yang tahu ini uang sudah ratusan tahun ini. Ini uang di zaman Raja Daksius ya. Maka pemuda ini ditangkap Bu, dikira mencuri benda purbakala. Terus ditanya kamu tinggalnya di mana, bisa memiliki mata uang perak purbakala, perak purba. Lalu ditunjukkan kalau selama ini tidur tinggal di gua. Maka gua itu didatangi Pak oleh raja ya. Ternyata ditemukan tidak cuma sendirian bersama 6 pemuda, dan berdasarkan mata uang itu dilacak, diteliti, ketemu ternyata mata uang itu menunjukkan mata uang yang dulu dipakai oleh Raja Daksius, dan itu terjadi 300 tahun yang lalu. Nah setelah itu mereka tidur lagi di gua selama 9 tahun. Oh berarti genap 309 tahun. Setelah itu baru meninggal. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau panjenengan pas haji ini nopo umroh, nalika nyuwun mampir nengok lihat Ashabul Kahfi. Rumahnya ada di negeri Yordania, di kota Roki atau Roji. Sekarang di depannya sudah dibangun masjid Bapak Ibu. Di depan gua sudah dibangun masjid, namanya Masjid Ashabul Kahfi, dibangun oleh Raja Yordania II. Inilah Bapak Ibu inti kisah dari Ashabul Kahfi yang Allah tuliskan di dalam suratnya juga diabadikan dengan nama surat Al-Kahfi, yang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sunnah untuk membaca surat Kahfi setiap hari Jumat. Apa keutamaan membaca surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 yang jumlah ayatnya 190? Apa Bapak Ibu keutamaannya?
kita hidup banyak fitnah kok Bapak Ibu. Makanya kita diperbolehkan membaca doa ketika sholat di sujud terakhir Pak. Sebelum bangun dari sujud yang terakhir kita boleh menambahkan bacaannya. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil dajjal. Kalau banyak sih nggak cuma satu, min fitnatil kubur, min fitnatil mahya, min fitnatil ayat nih, Yahya wa mamat, min fitnatil dunia, min fitnatil masih dajjal. Karena hidup ini penuh dengan fitnah. Nah, dajjal